kita lihat di sini nih. Ini lubang-lubangin keropos ini. Nah, ini bisa Anda lihat. Wah, ini sangat luar biasa dalam. Tuh. Bisa Anda lihat ini jembatan ini sekarang kondisinya cukup parah, dan ini lihat retak-retakannya juga cukup ini ya. Nah, bisa Anda lihat jembatan ini kemarin tidak mengalami keretakan, dan nah ini sekarang jembatan ini Oke, Kang Asep, saya mau tanya nih, jembatan KW6 dengan nilai 10,5 miliar dan diresmikan oleh Bupati. Hanya hitungan beberapa hari atau minggu, tiba-tiba mengalami amblas atau ada kerusakan. Tanggapannya dari Kang Asep sendiri bagaimana? Jadi gini, saya sudah sampaikan kepada media lain, dan saya terima kasih kepada media-media TV gitu kan ya. Saya mengulas lagi. Saya tidak mempersoalkan persoalan berapa puluh miliar itu yang ada pembuatan jembatan itu. Tetapi ada tamparan keras buat Bupati dan reng-rengan yang ada para pimpinan tinggi di Pemkab Kabupaten Karawang ini, bahwa pada dasarnya apa sih yang sudah disajikan ini, kan begitu. Ternyata hasilnya tidak baik, kan begitu ya. Nah, karena kenapa tidak baiknya? Bukan jembatannya. Kalau masalah jembatannya itu mau baik, hasilnya standar atau tidak standar itu teknis lah ya. Yang jelas jembatan jadi, lalu ada tahap 2. Dari tahap 2 ini ada menurut perhitungan 2,5 miliar. Diresmikanlah itu oleh para pejabat Kabupaten Karawang. Hanya dalam kurun waktu 2 minggu itu amblas di bibir sebelah kanan di sana. Nah, di sini apa yang sudah dipekerjakan oleh para pemborong ini ataupun perusahaan PT mana itu saya tidak tahu, dan saya tidak mengenal itu dengan pemborongnya siapapun dia, tetapi adalah dia pemenang lelangnya. Tatkala melihat hasil pekerjaannya, apakah itu sudah tidak baik? Saya nyatakan itu tidak baik dan tidak benar. Lalu siapa yang pengawas yang ada di sini? PUPR punya pengawas nggak sih selaku owner di sini gitu loh. Nah, ini pengawas ini kemana larinya? Yang walhasil pada akhirnya jembatan itu menampar kepada pimpinan Karawang ini. Karena kenapa saya katakan menampar itu? Hasilnya nggak baik kok. Nah, sekarang tanggung jawab ini semua itu bukan akan dan yang lain-lainnya, tetapi harus tanggung jawabnya adalah pemborong. Karena di sana masih ada uang retensi sebanyak 5%. Terlepas cukup ataupun tidak cukup, itu adalah tanggung jawab si pemborong. Apapun bentuk dan ceritanya tetap adalah pemborong. Tidak ada penyuntikan dana kembali oleh pihak PUPR ataupun pemerintah Kabupaten Karawang, karena ini semua anggarannya sudah diambil dari anggaran APBD. APBD ini adalah hasil dari kumpulan semua masyarakat yang sudah membayar pajaknya, yang sudah memberikan retribusinya ataupun yang lainnya hingga ada dana itu. Jadi itu adalah uang rakyat untuk rakyat. Walhasil apa yang ada hasilnya? Kekecewaan yang ada, karena jembatan itu ada di kota, terlihat sekali gitu kan amblasnya itu. Maka pertanyaan saya balik lagi, saya katakan di sana ada pengawas. Kemana ini pengawas yang ada dari PUPR ini? Ada apa pengawas ini? Hingga tidak bisa dapat mencerna semua ini. Jadi ya yang saya bilang, terlepas pengawas itu mau nyanggah ya silahkan, mau berdebat ya ayo dengan saya. Jadi bukan tadi yang disampaikan konon katanya ada anggota dewan gitu kan ya, yang menyatakan sudahlah persoalan ini jangan dibesar-besarkan. Apa sih untayan kata dari wakil rakyat ini? Saya jadi rakyat, Anda baru jadi wakil. Harusnya Anda tuh pada saat ada kejadian ini, itu posisinya harus Anda bagian pengawas ini, kontrolnya itu Anda. Tapi kenapa harus sudah dibesar-besarkan? Ada apa dengan ini semua? Ya, Bupati punya tanggung jawab nggak tentang terkait kasus ini? Dia kan yang langsung meresmikan, artinya uji kelayakannya seperti apa? Apakah itu dia sudah langsung
merilis dulu sebelumnya? Nah, Bupati kan tadi dibilang, Bupati saat ini itu karena ada laporan bahwa jembatan ini kan sudah baik, sudah selesai. Apakah Bupati tahu dengan teknik ini? Tidak. Karena ada laporan dari bawahan hingga Bupati percaya. Artinya dalam hal ini jadi AIS. Apa tuh? Asal ibu senang. Maka dibukalah itu. Walhasil akhirnya ditamparan. Kan gitu. Gimana Bupati mau bisa tahu dengan teknik itu ataupun konstruksi itu? Kecolongan dong. Nah, secara otomatis Bupati kecolongan. Secara otomatis Bupati kena malu. Karena kenapa? Loh, di mana sih laporan daripada bawahan ini? Kan gitu. Nah, kemudian ada lagi jadi kepala PUPR ya, kepala selaku kepala dinas. Dia mempercayakan kepada siapa? Kepada pengawas, kepada bidang-bidangnya. Nah, lalu bidang ini menyampaikan bagaimana kata kepala dinas menyampaikan kepada bawahannya. Wah, sudah cukup baik. Itu ABS. Asal Bapak senang. Nah, maka tadi saya sampaikan di sini. Di sana kan ada pengawas. Apa sih kerjanya pengawas ini? Kemana pengawas ini? Maka pada akhirnya setelah viral seperti ini, kan saya sampaikan, apabila memang toh ini tidak diselesaikan, saya minta kepada APH untuk turun dan dampingi dengan tim ahli konstruksi. Cek tuh dari strengthnya atau kekerasan kekerasan betonnya seperti apa, tulap yang ke bawahnya seperti apa, udah belum dicek ini. Nah, nanti akan terlihatlah di sana, gitu loh. Jadi maka sekali lagi saya betul-betul kecewa gitu kan dengan jadinya jembatan yang seharusnya dipakai tanpa ada masalah, kok ini jadi ada masalah, amblas. Ada lagi yang membela bahwa ini ada kontur tanah. Ada lagi yang dinyatakan bahwa ini adalah faktor alam. Jangan asal bunyi lagi saya katakan. Di mana yang namanya faktor alam itu? Gara-gara hujan. Loh, hujan memang sudah waktunya hujan kok. Dan kalaupun memang toh ada kejadian yang lain-lain, berarti ada pergeseran yang lain-lain. Nah, buktinya kan irigasinya tidak apa-apa. Jembatan yang sebelumnya pun tidak ada masalah, kan begitu kan? Nah, terus katanya ada gempa. Kita punya gedung tinggi, di kita yang paling tinggi adalah Pemda 2. Ada nggak goyang itu Pemda 2? Kan nggak ada. Jadi jangan dipakai lari kemana-mana. Kalau memang toh ini sudah sebuah accident, yaitu resiko. Tatkala kita memang toh mendapatkan sebuah borongan ada untung, hari ini buntung. Karena kenapa? Ya amblas. Dan itu resikonya. Terlepas cukup tidak cukup dengan keuangan yang 5% ini, itu saya katakan sekali lagi, itu resikomu, bukan resiko pemerintah. Pemerintah tidak akan lagi mau untuk memberikan support dana, tidak ada. Dan saya berharap ketika memang toh nanti ini sudah baik, sudah bagus lagi, tolonglah ditambahkan untuk pembuatan pagar di pinggirnya. Karena kenapa? Khawatir karena memang toh itu tinggi sekali, bisa orang bundir ataupun bunuh diri, loncat ke situ ataupun kaget ada mobil yang liwat ataupun dia bisa terjun langsung ke situ. Nah, jadi dalam hal ini saya katakan, saya selaku rakyat merasa miris dan kecewa dengan adanya jadinya jembatan KW 6 ini yang sudah menghabiskan dana hampir kurang lebih 10,5 miliar. Untuk apa dana sebesar ini kalau memang itu tidak manfaat? Yuk selesaikan dengan baik dan rapi, hei pemborong, rapihkan itu dengan rapi. Kalau Anda tidak mau berbenturan dengan hukum, kalaupun memang itu berbenturan lagi dengan hukum, itu resikomu, bukan resiko saya. Karena Anda bekerja tidak baik. Gitu. Nilai 10,5 M itu dengan jembatan yang belum lengkap itu masuk kategorinya maksimal nggak sih sebenarnya itu? Sebenarnya layak memang harus lebih sempurna lagi. Itu kalau kan dalam perhitungannya kan harus sudah layak dan pantas. Kenapa itu dikerjakan? Kan sudah dihitung. Pemborong mau melaksanakan itu sudah ada untung. Kalau tidak ada untung ngapain dikerjain? Kalau nggak ada untungnya tinggalkan. Kenapa untuk dikerjakan? Kan itu dilelang siapa yang paling murah. Tapi ada standarisasinya dengan kemurahan angka ini, kan itu kan harus diterima. Karena memang sudah diterima terus dikerjakan, terus sekarang saat ini buat rugi. Ya kan, yang kemarin kemana aja kamu?
Kalaupun memang tidak ada untung, ya untuk apa? Nggak perlu. Mau ngapain? Dikerjain. Orang kerja tuh, orang usaha tuh cari untung. Kalau nggak ada untung, nggak akan diambil. Tetapi keuntungan itu memang tuh sudah ada dalam hitungannya. Bukan tanda kutip kita pengen memenangkan sebuah tender ini, memenangkan lelang ini, bermain di belakang yang curang ini. Nggak boleh. Kalau ada terjadi seperti itu bagian pihak aparatur penegak hukum, bukan bagian saya. Oke, penegak hukum, Ya. PH, tentunya ada kait kejadian peristiwa ini. Itu layak nggak diperiksa, baik itu dari pemborongnya atau dinas terkaitnya, atau minimal ada unsur apa ya harus perlu diselidiki ya? Wajib atau tidak? Sebetulnya bukan wajib atau tidak. Kalau memang Prof. APH mau mengklarifikasi, itu sah-sah saja. Karena dengan adanya viralnya sebuah persoalan ini. Kalau ini dikatakan sudah ada unsur pidana, ini masih ada retensi. Belum masuk kategorinya. Ya. Karena memang toh masih ada pemeliharaannya. Tetapi manakala memang toh mau dicecar, mau dicari tingkat kesalahan orang. Karena hukum ini bukan mencari sebuah kesalahan orang. Ya, tapi hukum itu adalah sebuah perbuatan. Kalaupun memang toh ditemukan adanya kecurangan, maka itulah resiko bagi pemborong. Hari ini siapapun dia, silahkan APH ini melakukan klarifikasi, meminta data, meminta lain-lain, memeriksa yang itu silahkan sah-sah saja. Yang jadi persoalan kan ini jembatan ini kan masih baru, tapi udah amblas. Artinya kan di situ bukan masalah masalah ini ya, masalah ada apa perawatan dan lain-lain. Kenapa tidak dimaksimalkan di awalnya gitu? Ya kan tadi dibilangin bahwa saya sampaikan tadi itu ini maksimum bekerjanya sudah maksimum atau belum. Lalu di sana ada owner yang saya sampaikan tadi, itu ada pengawas. Kemana pengawas ini? Lalu menyampaikan apa pengawas ini terhadap pimpinannya, artinya kepada kepala dinas. Apa yang dia sampaikan pengawas ini? Ada bidang-bidangnya. Kalau yang dia sampaikan, dia sajikan ke sana itu adalah ABS, asal Bapak senang, ya ini terjadi hari ini. Lalu dari sana disampaikan lagi kepada Bupati, ya kan? Hingga sudah siap untuk dibuka, digunting pita, walhasil kejadiannya ya seperti ini, gitu. Oke, terkait kontrol Dewan sendiri gimana berkaitan dengan konstruksi ini? Yang tadi saya sampaikan, di mana letak Dewan ini controllingnya? Pada saat itu kejadian amblas, apakah Dewan itu tahu? Apakah Dewan itu hadir ke situ? Lalu ujung-ujung ada yang bicara. Sudahlah, tidak perlu dibesar-besarkan. Hei wakil rakyat, pada saat itu kamu ada di mana? Kenapa hari ini baru bisa menyatakan seperti itu? Saya nggak suka dengan seperti kayak begitu. Harusnya dia memberikan sebuah tanggapan tuh yang elegan lah, bukan jangan dibesar-besarkan. Ada apa antara wakil rakyat dengan pemborong ini? Gitu loh. Kalau jangan dibesar-besarkan, emang itu sudah besar kok, emang itu sudah viral kok. Lalu Anda kemana selama ini? Kemana tuh wakil rakyat gitu kan ya? Oh, jadi tidak pantas berbicara? Nggak pantas, itu tidak elegan. Wakil rakyat seperti itu tidak untuk dibesar-besarkan. Yang membesar, ya saya tidak tahu. Yang membesarkan ini kan bukan persoalan dibesar-besarkan, karena memang toh posisinya ini, proyeksinya memang toh untuk kepentingan jalan, untuk orang pengguna jalan. Kenapa ketika amblas tidak ada di tempat itu? Ada di mana Anda, hei wakil rakyat? Jaga mulutmu itu loh. Jadi ikut bertanggung jawab nih? Harusnya bertanggung jawab atas ucapannya. Karena kenapa? Kenapa dia bicara seperti itu? Maka saya pertanyakan, ada apa kalau memang tidak dibesar-besarkan? Ini media yang membesarkan. Anda yang bukan tidak membesarkan, Anda tidak ada di mana-mana. Anda ada duduk di mana saat itu? Apakah sedang rapatkah? Rapat apa? Paripurna apa? Jadi tanggung jawab kontrolnya sendiri? Kontrolnya tidak ada. Tidak ada. Di mana kontrolnya itu ada? Gitu loh. Oke? Ada lagi? Jadi apa nih untuk endingnya sendiri untuk KW 6 ini, jembatan KW 6? Saya closing statement saya sampaikan ya, saya mohon maaf dan saya sampaikan memang toh harus secara tegas dan lugas.
Saya minta kepada pemborong, selesaikanlah dengan baik dan sempurna pekerjaan ini. Anda jangan memalukan masyarakat Kabupaten Karawang. Saya adalah sebagian masyarakat dari Kabupaten Karawang merasa kecewa dengan pekerjaan Anda. Anda mau ngambil untung, silakan ngambil untung yang sebaik mungkin. Tapi jangan terlalu mengambil untung yang bukan pada untung. Oke, selesaikan itu karena masih tanggung jawab Anda. Tidak perlu harus menyatakan akan diselesaikan, tapi harus diselesaikan. Kenapa Kang Asep berbicara ini? Loh, karena itu untuk kepentingan masyarakat kok. Itu anggaran masyarakat. Uang rakyat digunakan untuk rakyat. Gitu loh. Nah, kalau sekarang memang tidak dapat ini kan buat apa? Kang Asep nggak ada kepentingan berbicara soal ini? Kepentingan apa saya? Yang ada kecewa dia. Kenal juga tidak saya dengan pemborong itu. Kan gitu. Ngambil untung tidak saya dari pemborong itu. Kebagian apa saya dari pemborong itu? Saya nggak ada kebagian apa-apa kok. Kalau ada yang menyatakan pemborong itu memberikan sesuatu sama saya, di mana? Saya akan laporkan. Saya nggak suka gitu kan. Saya bersuara ini bukan atas kepentingan ingin mendapatkan sesuatu, tetapi bagi orang yang baper, bagi orang yang caper, pasti akan memponis ke arah saya seperti itu. Saya punya profesi, saya punya pekerjaan, saya punya kantor. Jelas kok kantor saya di Galuh. Saya membela orang. Artinya saya mewakili daripada rakyat, masyarakat Kabupaten Karawang. Saya bersuara seperti ini. Oke, pesan terakhir buat Bupati jika melakukan atau meresmikan kembali apa yang terjadi? Kepada Ibu Bupati Selika Nurhadiana, saya meminta kepada Ibu, ataupun saya bilang biasa Teteh, jangan menerima laporan langsung dapat bisa dipercaya. Ini malu Teh buat Kabupaten Karawang. Memang Teteh tidak akan lama lagi meninggalkan Kabupaten Karawang. Memang Teteh akan berangkat ke DPR RI. Tapi jangan meninggalkan jejak rekam yang tidak baik seperti ini. Tapi kan harusnya Bupati juga kan cross check dulu mana dong data-datanya. Tidak ada waktu dan Teh Seli itu orangnya adalah on the track. Nah, on the track-nya mau seperti apa? Silahkan Teteh artikan apakah ini sudah on the track atau tidak. Karena bahasa yang selalu disampaikan terhadap saya, ngobrol dengan saya, beliau orangnya orang nyaman kok, orang enak. Yeah. Selalu menyampaikan, aku on the track Kang. Oke, hari ini on the track Teh. Apakah pantas orang-orang seperti ini, pemborong seperti ini untuk dilanjutkan atau tidak? Atau memang toh masih tetap dipakai atau tidak? Ataukah memang tuh ada kolaborasi lain antara PUPR, pemborong ataupun dengan pihak lainnya? Itu tinggal hanya hati sendiri yang akan menjawab. Jadi pesannya ketika nanti ke depannya kalau ada siapapun dia yang mau jadi Bupati Kabupaten Karawang itu harus hati-hati untuk menggunting pita. Akhirnya karena terlalu banyak yang menggunting pita, ada beberapa di sana, ada sekda, ada kadis, ada bupati, itu gunting terlalu banyak. Dan satu lagi saya nggak tahu tuh, diguntinglah, akhirnya potonglah semua, kan jatuhlah itu amblas. Gunting pita mah cukup satu, bupati aja sendiri. Jadi ini masuk kategori terburu-buru atau gimana? Terburu-buru untuk dinobatkan, untuk dibuka gitu kan, tanpa dipelihara dulu, tanpa dilihat dulu. Harusnya dicekking dulu. Karena laporannya juga tadi adalah Ais, asal ibu senang, jadi ibu langsung buru-buru menggunting. Gitu loh. Jadi kalau begini malu ya? Ya malu saya selaku rakyat. Bupati pun akan lebih malu Bupati. Karena tetehnya mau berangkat,